menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat maghrib secara berjamaah, lalu kita lanjutkan untuk duduk sejenak di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, Imam menyampaikan bahwa ya, kita duduk sejenak ini mudah-mudahan kita pulang membawa oleh-oleh. Saya tidak tahu oleh-oleh apa yang saya mau kasih. Ya, saya langsung teringat perkataan dan pesan ya ulama kita, Al-Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan ya ini bisa jadi oleh-oleh. Ya, kalau mau dihafalkan silahkan, kalau tidak juga silahkan. Imam Syafi'i dalam bait-bait syairnya yang begitu indah pernah berpesan. Pesan ini khusus bagi para lelaki dan juga berlaku umum. Kata Imam Syafi'i dalam menyikapi berbagai macam persoalan kehidupan, ya berbagai macam ujian dan cobaan, realita-realita dalam kehidupan kita. Kadang ada yang merasa sudah berat dengan ujian itu. Bahkan ada seorang penyair berkata, "Sa'imtu takalifal hayata wa man ya'ish." Sungguh aku sudah mulai bosan dengan segala ya pernak-pernik kehidupan ini. Maka Imam Syafi'i berpesan, "Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa kun rajulan 'ala al-ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u wa in kathurat dhunubuka fil baraya وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء." Artinya silahkan cari di Google. Jadi kata Imam Syafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha'. Biarkan hari-hari ini berlalu sesuka hatinya. Artinya biarkan kejadian, fenomena, ya takdir dan ketetapan Allah berlalu. Karena itu sudah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Watib nafsan idza hakamal qada. Tenangkan hati, lapangkan dada ketika qada, takdir Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan. Wa kun rajulan 'alal ahwali jalda. Jadilah lelaki tangguh dalam setiap situasi dan kondisi. Wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u. Jadikan kemurahan hati sebagai perhiasan dalam kehidupan kita. Ya. Wa in kathurat dhunubuka fil baraya. Meskipun kata Imam Syafi'i begitu banyak dosa dan aib kita di tengah-tengah manusia. Wa sarraka ay yakuna laha ghita'u. Dan kalian hendak menutup aib dan dosa di tengah-tengah manusia. Tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yaghtihi kama qila as-sakha'. Tutuplah aib itu, tutuplah dosa itu dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, karena kebaikan bisa menutup kesalahan kita di tengah-tengah manusia. Masyaallah. Ini pesan indah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, mudah-mudahan ini jadi hadiah. Sebenarnya ini panjang, ya, ratusan bait. Ya. Salah satu di antaranya kata beliau, "Wala tara lil 'adi qad tadullan fa inna syamatatal a'da'i bala." Jangan sekali-kali menunjukkan kelemahan kalian di mata musuh. Iya, artinya jangan menunjukkan kesedihan. Karena kenapa? Fa inna syamatatal a'da'i bala. Kesenangan musuh atas kesedihan kita itu adalah musibah yang terbesar. Iya. Wala tarjus samahata min bakhilin. Jangan mengharapkan pertolongan dari orang-orang bakhil. Fama fin nari lidh-dham'ani ma'u. Bara api tidak pernah menawarkan air. Jadi jangan pernah berharap ada air di tengah bara api.
ورزقك ليس ينقصه بالتأني ولا يزيد في الرزق العناء. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak akan pernah berkurang meskipun telat datangnya. Walaysa yazidu fir rizqil ana'u, tergesa-gesa, terburu-buru untuk mengejar apa yang telah ditetapkan oleh Allah juga tidak dapat mempercepat takdirnya. Masyaallah. Wala huznun yadumu wala sururun wala ba'usun 'alaika wala rakha. Tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Semua akan berlalu. Masya Allah. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika kalian wahai manusia telah memiliki hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau telah setara dengan raja-raja di dunia. وَمَنْ نَزَلَتْ بِسَاحَتِهِ الْمَنَايَا فَلَا أَرْضُ تَقِيهِ وَلَا سَمَاء. Siapa yang telah ditakdirkan oleh Allah ketetapan ajalnya di dunia, maka bumi dan langit tidak akan pernah menolongnya. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَلَكِنْ إِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ ضَاقَ الْفَدَاءُ. Bumi Allah, langit Allah begitu luas. Namun apabila takdir dan ketetapan Allah telah berkehendak, maka tidak akan ada gunanya. Da'il ayyama taghdaru kulla hinin fama ghaniyun 'anil mauti dawa. Biarkanlah hari-hari berlalu sesuai dengan apa yang telah Allah kehendaki. Sungguh penyakit yang bernama kematian tidak akan pernah ada obatnya. Masya Allah. Ini pesan Imam Syafi'i sebagai oleh-oleh. Karena tadi kata Pak Imam, mudah-mudahan dapat oleh-oleh insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan jenis-jenis dosa atau beberapa bentuk dosa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ada beberapa klasifikasinya. Sebelumnya kita jelaskan bahwa sumber dosa itu ada dua. Yang pertama, tarkul ma'mur, meninggalkan apa yang diperintahkan. Dan yang kedua, wa fi'lu mahdhur, mengerjakan apa yang dilarang. Ini adalah sumber dosa yang biasa terjadi pada manusia. Thumma hadhihi dzunub tanqasimu ila arba'ati aqsam. Lalu dari dua jenis dosa ini, yaitu meninggalkan apa yang telah menjadi kewajiban kita serta mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi 4 kategori. Malakiyah, syaitaniyah, sibaiyah, wa bahimiyah. Itu ada 4 jenis. Malikiyah, syaitaniyah, sabaiyah, dan bahimiyah. Ini ada 4 jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Kata Imam Syafi'i, wala takhruju an dzalika. Dosa yang dikerjakan manusia tidak pernah lepas dari 4 ini. Ini 4 jenis dosa yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang pertama kata Imam Syafi'i, kata Imam Ibnu Qayyim, adz-dzunub al-malakiyah. Dosa malakiyah. Ini malakiyah berasal dari kata malik atau mulk atau malik atau milk, yaitu semuanya sama. Mulk, milk, malik, itu semuanya berasal dari kata satu, malakah, artinya menguasai. Hanya saja Al-Quran terkadang menggunakan diksi yang berbeda. Contoh misalnya maliki yaumiddin dengan malikin nas. Dua-duanya berasal dari kata malak, artinya menguasai. Apa yang dimaksud dengan dzunub al-malikiyah?
wa huwa ay yata'ata ma la yasluh lahu min sifatir rububiyah. Ini adalah salah satu jenis kategori dosa yang dikerjakan oleh manusia, yang mana manusia ini dia mengangkat levelnya, ingin menyerupai Malik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi eroki nasibatkan sifat kekarengan Allah taala. Ini kata Roma Gassar. Dia seorang hamba manusia, tapi ada sifat-sifat malikiyah, sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang dia mau ikut-ikuti. Iya. Nang kaki galena. Iya. Nang kaki galena. Artinya sifat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin memiliki sifat itu. Ya, bahaya. Dan itu ada. Contoh misalnya, ya, jadi ini kalau bahasanya at-tasyabbuh bir-rabb. Dia ingin mengangkat dirinya setara dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil atau mensifatkan beberapa sifat yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kal 'azamah. Sifat agung. Agung ini milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak pantas diagung-agungkan. Meskipun terkadang kata agung ini sudah diadopsi bahasa kita, artinya sesuatu yang mulia. Masjid agung, kejaksaan agung, artinya sesuatu yang besar. Tapi al-'azamah ini adalah sifat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang ingin mengangkat derajatnya, itu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada contoh real nyata. Misalnya Firaun. Dosa yang dilakukan oleh Firaun, faqala ana rabbukumul a'la. Firaun berkata kepada seluruh Bani Israel, isengi angkanaya inak kemini karen yang maha tinggi. Ini Firaun. Nalantik karena karai. Dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Dengan menyombongkan diri di hadapan manusia. Termasuk di antara sifat adalah al-kibriya, sombong. Menyombongkan diri di hadapan manusia. Sombong ini hanya milik Allah. Al-kibriya'u izari, kata Allah dalam hadis qudsi. Kesombongan itu mutlak pakaian saya. Dan siapa yang ingin mencoba memakai pakaianku, fahuwa a'da'i, maka mereka adalah musuhku, kata Allah. Kesombongan. Sombong dalam artian mengangkat derajatnya lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai kapasitasnya sebagai manusia. Kalau kita turunkan lagi definisi kesombongan itu, salah satu di antaranya adalah al-kibir, batarul haqq wa ghamtun nas. Kibir atau dosa kibir, dosa menyombongkan diri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuknya adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Ada kebaikan disampaikan, pertama juga jadi menolak kebaikannya. Sementara kebaikan itu, kata ulama kita, al-hikmah dhalatun nas. Anna yajiduha falyakhudha. Kebaikan dan kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari manusia. Hikmah, kebaikan, kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari manusia, maka silahkan ambil dari mana saja dia dapatkan. Jadi jangan hanya dari orang-orang tertentu saja kita mau mengambil kebenaran. Kalau orang yang berbeda dengan warna kita, apa benderanya itu, ini jangan mau ambil kita. Anu salangas itu. Jadi ar-rijal yu'rafu bil haqq. Seseorang itu bisa dikenal karena kebenarannya. Wala yu'rafur rijal wala yu'raful haqqu bir rijal. Bukan sebaliknya.
Ya, bukan sebaliknya bahwa barometer benar salahnya itu siapa dulu orangnya, tidak. Iya, tapi kebenaran selama apa yang disampaikan kebaikan, maka tidak mengapa. Iya. Tidak mengapa. Dan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ya, pernah suatu ketika Imam Syafi'i bersama muridnya sedang duduk. Lalu tiba-tiba ada seorang penggembala kambing lewat. Kata Imam Syafi'i, "Huwa syekhi." Yang tadi lewat itu guru saya. Nah, ini murid-muridnya heran. Kok lagi bembe gurunda? Iya. Akhirnya apa? Beliau jelaskan bahwa ya, Imam Syafi'i sampaikan bahwa maksudnya guru saya pernah mengambil ilmu dari orang itu. Apa ilmu yang pernah diambil Imam Syafi'i? Ya, tentang bagaimana ya seekor anjing kalau buang air. Ya, apa perbedaannya antara anjing yang sudah dewasa, sudah balik dengan anjing yang masih kecil? Itu ada bedanya. Itu Imam Syafi'i dapat dari ya, seorang penggembala kambing. Artinya apa? Bahwa ya selama yang disampaikan oleh orang itu adalah kebaikan dan kebenaran, ya kita tidak perlu lihat siapa ini. Ya, sama halnya ketika Rasulullah SAW ya, mendapatkan berita dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini ditugaskan sebagai ya khazinu Baitul Mal, ya, penjaga Baitul Mal pada masa itu. Setiap malam Baitul Mal ini kemalingan. Ya. Setiap malam selalu ada yang hilang. Akhirnya ditugaskan Abu Hurairah untuk berjaga. Ternyata dalam riwayatnya disebutkan bahwa ya, yang maling ini yang mengambil barang-barang di Baitul Mal, di pergudangan, itu ternyata syaitan. Ya, dalam bentuk wujud manusia. Ya. Akhirnya apa? Pencuri ini sampaikan kepada Abu Hurairah. Ya. Kalau ingin, ya, saya tidak datang ke sini, bacakan ini. Disampaikan beberapa bacaan kepada Abu Hurairah. Ya, akhirnya Rasulullah Abu Hurairah ceritakan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dialaminya beberapa malam ini. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu syaitan. Ya, orang yang ketemu semalam itu adalah syaitan. Ya. Dan apa yang disampaikan itu benar, meskipun seluruh ucapannya adalah dusta. Ya, maksudnya syaitan itu terkenal dengan ya, kebohongannya. Tapi apa yang disampaikan padamu itu benar. Ya, artinya bahwa mengamalkan ayat kursi salah satu di antara ya tamin atau perisai dari gangguan syaitan. Iya. Apalagi kalau manusia sampaikan. Ya, manusia sampaikan. Ya, terkadang kita ya al-kibriya, ya, menyombongkan diri. Ya, siapa dia? Ya. Lulusan mana dia? Ya. Apa latar belakangnya dia? Jangan dulu. Ya, karena tidak semua ya, kebenaran dan kebaikan itu harus orang takhasusnya di situ. Terkadang kita baca buku, tidak sengaja ada kebaikan yang kita dapatkan. Lalu orang itu sampaikan, maka itu salah satu di antara hikmah. Kata Rasulullah, al-hikmah dhalatul mu'min. Ya, hikmah itu, pesan-pesan kebaikan itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Maka silahkan, dari lisan siapapun, silahkan diterima. Ya, kecuali al-batil. Kecuali apa yang disampaikan itu adalah kebatilan, maka siapapun yang menyampaikan kita tidak boleh menerimanya. Ya. Seorang ustaz, ya, ulama, kiai, kalau yang disampaikan adalah kebatilan, fal haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bil haqq. Kebaikan itu tolak ukurnya bukan siapa yang mengatakan. Ya. Tapi siapa yang mengatakan? Tolak ukur apa? Siapa yang berkata tolak ukurnya apa yang dia katakan. Itu salah satu pesan dari ulama kita. Nah, ini biasa terjadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Iya. Terkadang kita pilih-pilih. Iya. Ia panero ngali ilmu penebaturi guruna. Ya. Nanti dia mau ambil ilmu kalau ya dari betul. Ya, kita memang diperintahkan untuk belajar dari seorang guru yang kita tahu kapasitas dan ya, keahliannya dalam ilmu itu. Seperti kata Imam Mubarak, inna hadzal ilma dinun.
Ilmu yang kita pelajari ini adalah bagian dari agama kita. Falyanzur ahadukum amman ta'khudhu dinahu. Perhatikan dari mana agamanya dia ambil, betul. Artinya kalau kita mau mengangkat atau menjadikan seorang guru, lihat dulu. Iya. Gak pakai pitik anak-anaknya jadi guru. Iya. Atau sambaran yang disampaikan sebagai seorang guru, itu penting juga. Tapi kalau ada kebaikan yang disampaikan oleh orang, maka ya, kita terima ya kebaikan itu dari lisan siapapun. Bahkan kata Imam Syafi'i, inni la atamanna in jadaltu ahadan fa inni la atamanna ay yakhrujal haqq min fihi. Kata Imam Syafi'i, kalau saya berdebat dengan seseorang atau saya berbeda pendapat dengan seseorang, saya berharap kebaikan itu keluar dari lisan orang yang saya debat. Subhanallah. Ya. Kata Imam Ahmad, ya, inni la aral haqq wa in kana kalami haqq fahuwa yashtamilu 'ala al-batil. Artinya bahwa kebenaran yang saya yakini itu adalah benar, tapi bisa jadi ada kesalahan, dan sebaliknya, apa yang disampaikan oleh orang lain salah, tapi bisa jadi ada kebenarannya. Ya, ini adalah ya, perkataan daripada ulama kita, dan tentunya ada barometer ukuran ya kadar kebaikan dan kebenaran, yaitu ketika semuanya dibangun atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini adalah salah satu di antara bentuk dosa yang biasa dilakukan oleh manusia, adalah al-dhunub al-malakiyah. Ketika ya hendak ya mensifatkan atau menyifati salah satu di antara sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wal-'ulu, menyombongkan diri di hadapan manusia, wastib'adul khalq, termasuk di antaranya adalah memperbudak manusia. Memperbudak itu artinya ya orang sudah merdeka tapi dia mau jadikan budak. Ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya, perbudakan. Ya, sudah dihapus dan sudah dihilangkan. Ya, dulu di masa-masa ya awal-awal keislaman itu perbudakan itu masih ada, Pak. Dan ini apa? Ya, bukan perbudakan ini ada bukan berarti sejak keislaman ada, itu sudah jauh sebelumnya. Ya. Makanya Islam ini sangat memperhatikan tentang hak-hak seorang manusia. Salah satu di antaranya ya Islam itu benci pada perbudakan. Ya, makanya banyak hukuman-hukuman dalam syariat Islam itu hukumannya, sanksinya itu membebaskan budak. Ya, contoh misalnya suami istri berhubungan di siang hari, itu kan hukumannya apa? Yang pertama ya itqur raqabah, membebaskan budak. Ya, kalau tidak sanggup baru ya puasa, kalau tidak sanggup baru memberi makan orang miskin. Ya. Dan beberapa dosa-dosa yang lainnya itu ditebus dengan membebaskan budak. Artinya apa? Bahwa Islam datang ini untuk menghabiskan budak-budak, supaya tidak ada lagi manusia yang statusnya budak. Ya, itu dalam Islam. Akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya perbudakan ini yang mulai habis-habis dan sudah dihapuskan. Artinya apa? Bahwa semua orang sudah merdeka. Nah, dalam kondisi seperti ini, di antara bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia ketika memperbudak orang lain. Ya, artinya apa? Memperbudak, menjadikannya budak. Dan ini pernah terjadi, Pak. Jadi masa ya pemerintahan Umar bin Khattab. Ada salah seorang gubernurnya itu di Mesir, namanya Amr bin As. Amr bin As ini ya, adalah keluarga terpandang dari sejak sebelum masuk Islam. Dia dari ya suku yang terhormat. Begitu masuk Islam, ya semangat dari masa jahiliyah itu tetap dia jaga. Akhirnya kepandaiannya berperang, strategi perang dan yang lainnya itu dia tetap gunakan. Alhasil Amr bin As ini bisa menaklukkan kota Mesir pada waktu itu. Sebagai hadiah, Umar mengangkatnya sebagai gubernur di Mesir. Ya, akhirnya dia pindah ke Mesir, tinggal di Mesir bersama keluarganya. Diangkat sebagai gubernur pada masa itu. Jadi Mesir di bawah pemerintahan ya kaum muslimin, khilafah al-Islamiyah pada waktu itu. Khalifahnya adalah Umar. Singkat cerita, ada pernah terjadi
ya kisah apa kejadian antara anaknya Umar, anaknya Amr bin As ini dengan salah seorang Yahudi, ya Yahudi atau Nasrani, Allah alam, saya agak lupa. Yang jelas non Muslim. Apa yang terjadi? Jadi Yahudi anaknya Amr bin As ini mau beli kuda, ya tapi sebelum kudanya dibeli dia test drive dulu, coba dulu. Ya. Pas dicoba kudanya jatuh, cacat. Nah, akhirnya apa? Dia tidak mau beli. Ya, yang punya kuda komplain. Ya. Yang punya kuda komplain, akhirnya dipukul. Ya. Kemudian ketika dia memukul ini, dia sampaikan, ya, saya ini adalah anak gubernur. Ya, saya ini adalah anak pemerintah. Ya, kamu itu adalah rakyat. Ya, berani sama saya. Kalau bahasa kita. Akhirnya apa? Yang punya kuda ini komplain ke Umar. Ya, disampaikan kepada Umar bin Khattab di Madinah. Sampai berita, akhirnya dipanggil. Ya, dipanggil Amr bin As berserta anaknya dan orang yang komplain ini. Sampai di hadapan khalifah, didudukkan dan dihakimi. Ya. Alhasil, ya, yang terbukti bersalah adalah siapa? Anaknya Amr bin As, anak gubernur ini. Apa kata Umar? Ya, Umar sebagai bentuk sanksi dan peringatan kepada anak gubernur ini, ya, si Yahudi ini diminta untuk diperlakukan hal yang sama, dipukul. Jadi pukul balik. Ya, di depan khalifah dan di depan bapaknya. Lalu apa kata Umar? Asta'badtumun nas wa laqad waladathum ummahatuhum ahrara. Apakah kamu hendak memperbudak manusia sementara mereka telah dilahirkan oleh ibunya dalam kondisi merdeka? Ya. Jadi itu. Bagaimana ya Islam ya menjunjung tinggi keadilan. Tidak pandang apapun agamanya. Ya, selama orang itu mau diatur dengan hukum dan tatanan kehidupan Islam, maka semuanya. Ya, makanya tidak salah, makanya salah faham apa? Di antara bentuk kekeliruan, ya, kalau kita menganggap bahwasanya hukum Islam itu hanya berlaku bagi umat Islam. Ya, ketika hukum Islam ini ya diterapkan, maka itu semua berlaku. Termasuk di Madinah, Pak. Ya, di Madinah itu bukan hanya satu agama. Di sana ada Yahudi. Ya, kemudian masih ada bekas-bekas orang Nasrani, ya, termasuk orang yang tidak percaya Tuhan masih ada, ya, dan mereka ikut, ya, di bawah pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin ketika umat Islam telah berkuasa, maka semuanya merasakan keadilannya, ya, termasuk futuhat-futuhat, penaklukan keluar dari kota wilayah Mekah dan Madinah itu tujuannya satu, Pak. Ya, kita mendengar kisahnya Rabi' bin Amr ketika diutus untuk bertemu dengan Rustum. Ya, apa kata Rustum? Kalian ini orang Arab, ngapain jauh-jauh ke sini? Ya. Apa kata Rabi' bin Amr yang kita pernah ceritakan, yang kudanya kecil, orangnya kecil, ya, disobek-sobek itu semua milik Panglima Rustum itu. Apa? Nahnu ji'nakum, kami datang kepada kalian, linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang ke sini untuk mengeluarkan manusia dari yang dahulunya mereka menyembah sesama makhluk, lalu mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, walinukhrijukum min dhikil aish ila sa'atid dinil Islam, dan untuk mengeluarkan kalian dari kezaliman pemerintahan yang kalian laksanakan saat ini, ya, bayangkan, Pak. Jadi untuk mengeluarkan manusia dari sistem kezaliman yang kalian perlakukan di sini, supaya mereka mengenal adilnya agama Islam. Jadi mereka berdakwah ke sana bukan hanya mengejar kekuasaan, enggak. Mereka ingin memperkenalkan sistem keadilan yang ada pada syariat agama Islam. Itu salah satu di antara tujuan, ya, ekspansi keluar itu, Pak, selain mendakwakan ajaran agama Islam. Ini yang pertama. Ya.
Jadi bentuk dosa yang pertama adalah al-malakiyah, ingin menyerupai ya sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul fi hadha asy-syirk bir-Rabb ta'ala. Termasuk dalam hal ini adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia wa huwa naw'an, dan ini ada dua bentuknya, syirkum bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa ja'al alihatan ukhra ma'ahu. Syirik yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat dan nama-nama Allah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Jadi berhala-berhala yang mereka gantung di Ka'bah itu masing-masing ada namanya. Ya, ada Hubal, ada Lata, ada Manat, ada Uzza. Itu semuanya kalau kita ambil dari bahasa Arab itu adalah salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka selewengkan. Mereka melakukan penyimpangan. Ya, contoh misalnya Al-Uzza, itu kan dari kata aziz. Iya, tapi mereka palingkan. Jadi ada patung yang mereka berikan label jenisnya ini perempuan. Akhirnya dinamakan Uzza. Lata itu dari Allah, Allah, ilah. Nah, tapi mereka palingkan. Akhirnya mereka sembah. Manat dari kata Mannan, artinya zat yang maha memberi. Iya. Makanya orang-orang di Mekah pada waktu itu, musyrikin Mekah pada waktu itu, setiap patung itu namanya tergantung fungsinya. Iya. Jadi ada berhala di musim panas, ada berhala di musim dingin, ada berhala yang mereka sembah pada saat mereka mukim, ada berhala yang mereka bawa pada saat mereka perjalanan. Iya. Karena mereka meyakini bahwa ya Tuhan itu dalam bentuk wujud ya berhala-berhala. Iya. Tapi kalau kita tanya kenapa? Ya wala in sa'altahum la yaquluna, ya. Kalau kalian tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, ya, innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kalau ditanya kenapa mereka menyembah berhala-berhala itu, jawabannya satu, Pak. Iya. Jawabannya satu. Mereka pakai logika. Logikanya seperti ini. Jadi kita ini manusia kotor dengan dosa. Kita penuh dosa, penuh kemaksiatan. Tidak pantas minta langsung kepada Allah. Iya. Sama. Ya, kalau mau ketemu Pak Presiden, lewati dulu seskapnya. Lewati dulu sekretarisnya. Ya, lewati dulu ajudannya. Ya, tidak mungkin langsung pada Pak Presiden. Ada ya tahapan-tahapannya. Mau menyampaikan aspirasi lewat siapa dulu? Itu mereka analogikanya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau mau minta kepada Allah, jangan langsung sama Allah. Pakai perantara dulu. Nah, perantaranya itu patung-patung yang mereka sembah. Iya, makanya kalau ditanya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kalau ditanya, kenapa menyembah berhala-berhala dan patung-patung itu, jawabannya singkat aja, Pak. Iya, supaya kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tujuannya benar, tapi caranya salah. Iya, makanya kaidah kalimatul haqq urida bihil batil. Iya. Analogika hujjah yang benar tapi penempatannya yang salah. Iya. Mereka tujuannya bagus untuk mengagungkan Allah, tapi mereka salah. Makanya kata Allah turunkan ayat. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, ya, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang saya, jawab fa inni qarib. Saya dekat. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat pada manusia daripada urat nadinya yang paling dekat. Iya, subhanallah. Ini sebagai hujjah, bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka berargumen bahwa patung-patung yang mereka sembah berhala-berhala itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi syirik dalam bentuk sifat dan nama-namanya Allah. Iya. Yang kedua, ya, wasyirkum bihi fi muamalatihi. Ini syirik dalam bentuk amalan.
Kalau tadi syirik dalam bentuk keyakinan. Jadi kesyirikan yang dibangun di atas pemahaman dan keyakinan yang salah. Contoh tadi itu, mau nyembah Allah, lewat patung dulu, itu kan keyakinan. Nah ini yang kedua adalah syirik dalam bentuk amalannya. Ya, wa hadha tsani qad la yujabu dukhulun nar wa in ahbata al-amal alladhi asyraka fihi ma'a Allah ghairi. Namun ya syirik yang kedua ini ya itu tidak diancam pelakunya masuk ke dalam neraka, akan tetapi menghapuskan amalan-amalan yang dia kerjakan. Dan syirik ini dinamakan as-sum'ah war riya. Ya, kacini-cinikan, erok dipuji, erok nikana. Ya, sum'ah war riya. Ini tidak ada ancaman pelakunya masuk neraka, tapi ya amalan yang kita kerjakan yang ada unsur riya, sum'ahnya di situ itu hilang. Ya, hilang amalannya, Pak. Ya, misalnya sholat maghrib, ya enak sekali mensolatnya misalnya sendiri, ya, tapi tiba-tiba ada orang dia lihat, wah, dia ubah, ya, dia lebih khusyuk, lebih tenang, ya, karena ada orang, ya, yang dilihat. Nah, ini bisa merusak amalannya, Pak. Ya, makanya kata para ulama kita tidak ada amalan yang lebih melatih kita dalam hal ketulusan ya kecuali amalan ya salat yang dikerjakan tanpa tanpa sepengetahuan orang lain. Ya, salah satu di antara salat malam. Ya, salat malam kita di kamar sendiri, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Itu salah satu untuk melatih keikhlasan. Ya, tapi tetogis ya karena kita sebab mengeribi ribalan. Kenapa? Nah, sini ke salat tahu. Nah, itu tidak boleh juga, Pak. Iya. Ini bahayanya syirik ini. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alattu syai'an ashadda min niyati." Berpuluh-puluh tahun saya beribadah, tidak ada hal yang paling berat saya lakukan kecuali mengobati hati saya itu dari bentuk syirik. Bayangkan ulama besar, Pak. Iya. Kenapa? Karena man tarakal amal linnas fahuwa syirk wa man amala linnas fahuwa syirk. Bahaya, Pak. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, itu juga syirik, syirik kecil, riya. Dan siapa yang beramal karena manusia, itu juga riya. Contoh, ya, itu tadi. Ya. Kenapa tidak pergi sholat di maghrib? Nanti saya dibilang riya. Ya. Ya. Kenapa tidak mau ikut pengajian? Nanti Nabi bilang orang ya rajin sekali itu pergi pengajian. Sudah jadi ulama nanti itu. Semua majelis taklim dia ikuti. Itu tidak boleh. Tapi beramal karena manusia juga dia. Kenapa pergi sholat? Ada ketua yayasan. Itu bahaya. Ya. Ya, tidak ada ketua yayasan, tidak ada topi pergi ke masjid. Itu juga riya. Ya. Jadi bagaimana menghilangkan riya itu ya kita melawan diri kita sendiri. Ya. Ada tidak ada sama saja. Ya. Dalam artian bahwa amalan kita itu tidak berpengaruh dengan sum'ah atau riyanya orang lain, pendengar orang lain. Ya itu. La yakhafuna laumata la'in. Mereka tidak terpengaruh dengan cemoohan orang lain. Ya, kalau apa yang kita amalkan itu benar ya silakan Pak dijalankan. Ya. Omongan orang itu tidak akan ada habisnya. Ya. Ridwan nas ghayatul la tudrak, kata Imam Syafi'i. Menyenangkan semua pihak adalah usaha yang berujung sia-sia. Ya. Menyenangkan semua manusia itu adalah obsesi yang mustahil untuk kita dapatkan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini dosa yang pertama. Ya, dosa yang kedua adalah adzunub asy-syaitaniyah. Ya, menyerupai syaitan. At-tasyabbuh bisyaitan. Ya, kapinawangan dari setan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Habis waktu. Ya, boleh kalau ada yang mau disampaikan. Lewat gaji? Iya, baik. Kalau saya melanjutkan ini salah-salah tungi, nanti tak gantung. Yeah. Kalau tidak ada, baik kita cukupkan. Mudah-mudahan ya apa yang kita dengarkan ini, apa yang kita simak, mudah-mudahan ya menjadi motivasi bagi kita bahwa
Ya, manusia itu ya tidak akan pernah merasa aman ya dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Ada saja pintunya, Pak. Ya. Ada kitab lain yang sangat menarik dari Ibnu Qayyim ini, namanya Madakhil Syaitan. Ya, pintu-pintu masuknya syaitan dalam pikiran dan hati manusia. Ya, ada satu lagi kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, namanya Talbis Iblis. Ya, Talbis Iblis. Bagaimana iblis itu mengibliskan sesama manusia. Ya, Talbis Iblis dari kata talbasa yulabbisu talbis. Artinya iblis ini satu tapi mengkader iblis-iblis yang lain. Itu bagaimana kaderisasinya iblis itu, insyaallah nanti sesekali kita angkat bukunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.